Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian yang kekasih, dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Allah, sebagai umat pilihan yang dikasihi oleh Bapa, ada momentum-momentum yang penting yang Tuhan izinkan kita alami atau kita jalani, yang melaluinya Tuhan mau mengarahkan kita kepadanya, atau mengarahkan kita kepada rencana agung, rencana besar, rencana mulia. Kita harus menangkap momentum itu, saudaraku. Yusuf, anak Yakub, mengalami puncak penderitaan bukan hanya pada waktu ia dibuang ke dalam sumur, bukan hanya pada waktu dia dijual menjadi budak, tetapi ketika dia masuk penjara dengan tuduhan hendak memperkosa istri Tuan Potifar yang adalah pejabat Firaun. Langit hidup Yusuf itu rubuh, saudara. Masa depan hidup anak Yakub ini gelap gulita. Tetapi ternyata itu momentum penting. Momentum yang Tuhan izinkan dialami Yusuf untuk mengangkat Yusuf. Yang kemudian menjadi awal dari keselamatan seluruh keluarga Yakub dan perjumpaan Yakub dengan anak kesayangannya ini. Allah memiliki banyak jalan dan jalan-jalannya sering tidak kita pahami. Tetapi Allah tidak pernah mendatangkan kecelakaan kepada kita. Sebab rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Demikian dalam kitab Yeremia ditulis. Daud mengalami puncak penderitaan bukan hanya pada waktu dia menghadapi Goliat, tetapi ketika nyawanya seperti telur di ujung tanduk. Sebab dia dikejar-kejar, diburu nyawanya oleh Saul. Dia dilawan oleh bangsanya sendiri. Semua pasukan Saul memburu nyawanya. Seorang anak angon atau penjaga domba, gembala, seorang anak gembala maksud saya, menghadapi raja dengan ribuan, belasan, puluhan, atau ratusan tentara atau prajurit. Tetapi ternyata itu momentum Daud sebagai latihan untuk suatu saat ia menjadi raja Israel. Demikian pula dengan gua singa Daniel. Dapur perapian yang dinyalakan 7 kali lipat bagi Sadrak, Mesak, Abednego. Momentum-momentum yang mengubah hidup. Setiap kita memiliki momentum itu kalau kita bisa membaca jejak Tuhan di dalam hidup kita, saudaraku. Pasti. Momentum yang Tuhan izinkan kita alami atau kita jalani yang mengarahkan kita kepada Tuhan. Kepada kemakmuran Tuhan. Bukan kemakmuran duniawi. Yang mengarahkan kita kepada penggenapan rencana-rencana Allah yang indah. Bagi kemuliaan namanya dan bagi keindahan hidup kita. Coba kita tengok, kita lihat
kita teliti, kita renungkan peristiwa-peristiwa hidup yang pernah kita alami, yang sebenarnya itu merupakan panggilan Tuhan untuk mengarahkan kita kepada rencana agungnya. Saudaraku, kalau saudara telah menyia-nyiakan momentum itu, dengan penjelasan ini saya harap Bapak Ibu saudaraku sekalian bisa berbalik. Masih ada kesempatan selama kita masih memiliki kehidupan ini, selama jantung kita masih berdetak, saudaraku. Ya, kita masih berkesempatan. Maksud Tuhan dengan mengizinkan peristiwa-peristiwa tertentu kita alami. Ya. Banyak orang yang menyia-nyiakan momentum berharga yang merupakan berkat kekal yang Allah berikan itu, sehingga hidupnya tidak mengalami perubahan secara signifikan, tidak mengalami perubahan yang berarti, saudaraku. Rencana-rencana agung Allah yang didesainnya tidak tergenapi dalam hidup kita. Saudaraku, mari periksa. Sebab kalau saudara menyia-nyiakan momentum yang berharga itu, dan saudara tidak memperoleh apa-apa, bahkan tidak jarang yang malah menjadi lebih menjauh dari Tuhan, saudaraku, momentum itu tidak terulang lagi. Itu mahal, itu kasih karunia, saudara. Itu berkat abadi yang Allah sediakan. Jangan sia-siakan, saudaraku. Tentu saya yang menyampaikan kebenaran ini telah menghayati momentum-momentum tertentu yang Tuhan izinkan saya alami dalam hidup. Walaupun ada juga yang lolos karena fokus kita tidak terarah kepada Tuhan sehingga momentum itu berlalu sia-sia. Tetapi ada momentum-momentum penting, saudaraku, yang saya alami, saya jalani, dan saya menemukan maksud Tuhan di balik itu. Saya merasakan kasih karunia Tuhan. Saya merasakan belas kasihan-Nya. Anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam hidup saya. Tanpa momentum itu saya tidak seperti hari ini. Memasuki usia 50 tahun, kira-kira 12 tahun, 13 tahun yang lalu, saudaraku. Ya. Saya mengalami suatu goncangan, saudara. Kekecewaan yang sangat dalam. Sangat dalam, sangat menyakitkan. Kekecewaan yang sangat dalam. Tetapi kekecewaan itulah yang membuat saya bertanya-tanya, kekristenan yang benar itu bagaimana? Saudara, itu sekitar 30 tahun saya sudah melayani Tuhan, saudaraku.
Sudah ada di ladang Tuhan, sudah menjadi pendeta, sudah menjadi dosen sekolah tinggi teologi, sudah jadi rektor atau pimpinan sekolah tinggi teologi, bahkan ketua yayasan sekaligus. Sudah mengembalakan jemaat, sudah KKR, memberikan seminar-seminar rohani. Jadi kalau dilihat secara umum saya sudah merasa puas dengan gelar yang telah saya sandang, dengan fasilitas yang saya miliki, dengan income yang saya peroleh setiap bulan, sudah puas. Tetapi itu keadaan yang justru membahayakan bagi keselamatan kekal saya. Sampai kemudian Tuhan izinkan suatu kejadian dalam hidup saya. Kekecewaan yang begitu dalam, saudara. Kekecewaan terhadap orang-orang yang mestinya saya hormati dan menjadi teladan. Saya melihat orang-orang yang mestinya rohani ternyata tidak rohani, melakukan tindakan yang menurut saya menyakitkan. Saya merasa dikhianati, merasa dizolimi berat. Tetapi di situ saya mulai bertanya, Tuhan, kekristenan yang benar pasti tidak seperti yang saya tahu selama ini. Pasti bukan seperti yang saya kenal selama ini. Saya dari kecil Kristen, terlahir dari keluarga Kristen, sejak remaja sudah mengajar sekolah minggu, hidup saya habis di dalam kegiatan pelayanan gereja. Ya saudara, sampai titik tertentu saya sudah merasa Kristen yang benar, pendeta yang benar, hamba Tuhan yang benar. Tetapi goncangan itu membuat saya meragukan kekristenan yang saya jalani, saya warisi dari pendahulu-pendahulu saya dengan semua doktrin dan pengajaran yang sudah saya serap memenuhi pikiran saya. Saya mulai memasuki ruang sepi, ruang doa. Saya melewati malam panjang, duduk diam di kaki Tuhan dalam kekecewaan. Itu momentum yang membuat hidup saya mulai berubah, saudara. Saya menyadari bahwa kekristenan yang saya jalani belum kekristenan standar yang diajarkan Tuhan Yesus. Hidup saya terkonek dengan tokoh-tokoh teologi yang saya pelajari. Terkonek dengan Agustinus, terkonek dengan Martin Luther, terkonek dengan Calvin, terkonek dengan Thomas Aquino, terkonek dengan Bultmann. Tapi tidak terkonek dengan Tuhan. Emosi saya terkonek dengan seremonial gereja karismatik yang melo, yang memeras perasaan, membangkitkan emosi spontan. Kadang-kadang saudara, saya merasa begitu diurapi. Tetapi kalau jujur seringkali itu hanya sebuah luapan dari emosi
yang dibalut dengan pengertian seakan-akan kita berjumpa dengan Tuhan, tapi sebenarnya tidak terkonek dengan Tuhan secara langsung. Kalau mau terkonek itu setiap detik, setiap menit, setiap jam, dalam setiap peristiwa kehidupan baru terkonek. Banyak orang-orang yang belajar teologi terkonek dengan doktrin, dengan tokoh-tokoh teologi yang diidola, yang dianggap sebagai perumus doktrin yang benar, tapi tidak terkonek dengan Allah. Saudara mau jujur silakan, tidak silakan. Saudara bisa, boleh menimbang ucapan saya ini benar atau tidak. Jemaat pasti bingung lihat pendeta yang gelarnya tinggi tapi kelakuannya tidak agung, tidak mulia. Bahkan tidak sedikit saudaraku pendeta yang begitu berprestasi dalam pelayanan mengumpulkan jemaat atau bahkan mengadakan mujizat, tetapi perilakunya tidak menunjukkan keagungan sebagai anak Allah. Tidak sedikit pula berbagai skandal yang memalukan terjadi. Bingung kan saudara? Sebab orang tidak terkonek Tuhan. Sebab kalau orang terkonek Tuhan itu memiliki kegentaran yang dahsyat. Tidak bisa hidup dalam dosa. Tidak bisa, tidak mungkin bisa. Kesucian Allah akan mengejar dan menghanguskan dirinya. Jadi kalau seorang pembicara seperti saya hanya terkonek dengan pemahaman-pemahaman doktrin secara kognitif, tidak ada sentuhan antara pribadi dengan Tuhan, saudara. Tidak ada feeling yang nyambung antara pribadi dengan Allah. Semua menjadi fantasi, saudara. Ingat khotbah saya minggu lalu. Sebelum saya bisa stem gitar dengan feeling nada, saya pikir asal putaran itu satu arah dengan gitar yang tidak fales. Ini tidak fales gitar yang saya stem. Rupanya tidak bisa, harus di stem. Soal arah putarannya bagaimana tidak masalah, tapi putaran ini pakai feeling. Nyampe. Allah itu dirasa, dialami, ada hubungan interaksi dengan dia. Jadi kalau pembicara teolog hanya menyampaikan paparan, itu jemaat itu malah diparkir di tempat yang salah, tetapi merasa sudah menemukan Allah, bertemu dengan Allah karena mengalami, maksudnya mengetahui hal ihwal mengenai Allah. Anda boleh belajar kota Semarang sedetil-detilnya, tapi belum tentu Anda pernah ke Semarang, bukan? Sebaliknya orang tidak pernah belajar peta Semarang tapi tinggal di Semarang, dia menguasai kota Semarang. Ingat saudaraku, setiap orang itu mesti mengenal Allah. Dan Tuhan menyediakan porsi yang cukup untuk setiap individu. Yang penting setiap individu bisa berinteraksi dengan Allah. Harus cukup memadai pengertian itu, tapi nggak perlu lebih. Untuk apa lebih? Ketika ilmu tentang Tuhan dielaborasi begitu rupa, bukan tidak boleh. Tetapi elaborasi yang berlebihan, yang tidak mengarahkan jemaat bertemu dengan Tuhan. Nah bayangkan kalau pendetanya saja sudah tidak connect dengan Tuhan, tidak connect dengan Tuhan, connect dengan pengajaran.
Emosinya connect dengan liturgi. Doktrinnya connect dengan pemimpin. Pemimpin founder dari gereja itu. Padahal dunia berubah terus dengan dinamika yang makin kompleks, makin rumit. Tuhan mau mendampingi kita. Maka yang penting adalah hubungan interaksi dengan Allah itu, saudara. Kalau jujur, tidak banyak orang yang benar-benar connect dengan Tuhan. Saudara boleh tahu ilmu tentang handphone, tapi kalau nggak pernah connect dengan seseorang melalui handphone itu, percuma kan? Yang penting bagaimana kita bisa mengalami sebuah hubungan dengan Allah, mengalami Allah, dan itu benar-benar sangat pribadi. Tetapi ini dianggap tidak terlalu penting, bahkan dianggap mistik oleh para teolog-teolog yang rasional. Pokoknya kalau sudah memahami suatu doktrin, pengetahuan tentang doktrin itu sudah memenuhi kuota untuk bertuhan. Benar-benar saudara. Jadi bodoh saudara, bodoh sekali. Makanya saudara harus memiliki kehausan akan Allah. Kalau Allah itu ada, buktikan dialami. Sekali-kali Anda berpikir apakah Kristen itu benar. Seandainya agama Kristen tidak benar atau kekristenan tidak benar, apa nasib saudara? Bagaimana nasibmu? Setelah mati ternyata bukan Yesus Tuhan itu, Tuhan yang lain. Apa nggak ngeri? Coba tanyakan itu. Coba gumuli itu. Yakin Kristen itu benar? Yakin tuh Elohim Yahweh itu Allah yang benar, yang mengutus putranya Tuhan Yesus? Kata Alkitab. Anda yakin Alkitab benar, bukan palsu? Ya tapi percaya saja Pak. Oh percaya. Tapi apakah hanya sampai dipercaya lalu Anda mengandalkan percayamu? Engkau percaya kepada objek yang fantasi. Banyak keyakinan agama-agama suku yang memiliki keyakinan, dan keyakinan itu berumur ribuan tahun dan tetap eksis hari ini. Mereka bisa memaknai apa yang terjadi sebagai tindakan Allah mereka loh, dewa mereka. Maka mereka masih tetap setia dalam liturgi agama mereka. Nah Anda percaya Tuhan Yesus, Anda yakin benar? Anda yakin Allah yang benar itu Elohim Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Anda yakin Yesus itu benar juru selamat? Bukan tipuan yang dilakukan oleh Paulus dan murid-muridnya. Seandainya salah, bagaimana nasib kita? Jangan-jangan yang benar agama tetangga. Itu yang saudara harus persoalkan. Supaya saudara bukan saja percaya, tapi tahu karena mengalami. Saya menantang saudara seperti saya menantang diri saya. Saya tanya, Kristen yang benar itu bagaimana? Sebab seperti banyak agama pada umumnya, orang bisa saja memaknai semua kejadian, semua peristiwa dengan cara Kristen memaknainya. Tapi kalau tidak mengalami perjumpaan langsung dengan Allah, atau kalimat yang sering saya gunakan, tidak memiliki kesaksian di dalam batin tentang Allah yang hidup, percuma. Dan ciri-ciri orang yang tidak mengalami Tuhan itu adalah hidupnya masih serupa dengan dunia, sudah. Dengan ambisi, dengan kesucian hidup standar terendah, dengan kesembronoan berbicara, bertindak, dengan ikatan-ikatan dunia. Itu ciri-cirinya. Nah, saudara bisa melihat diri saudara sendiri dengan benar. Ya, saudaraku.
Kalau kita membaca Alkitab, tokoh-tokoh iman itu tidak pernah belajar teologi. Oh, saya bukan anti teologi, saya dosen sekolah tinggi teologi. Sekolah tinggi teologi ekumene yang akredited. Ada 9 prodi, ada 6 profesor. Kalau Anda mau melihat kualitas sekolah kami, Anda lihat di Forlabdikti. Kita urutan keberapa. Jangan dengar orang sepotong sembarangan. Dan kalau saudara mau kuliah atau anak saudara, saudara mendaftarkan ke sekolah tinggi teologi ekumene. Dari gereja mana saja kami terima, dan kalaupun tidak punya biaya atau dana, kalau benar-benar dia berminat dan berkarakter baik, kami sediakan beasiswa, kami berikan laptop gratis. Lalu kita kembalikan ke gereja masing-masing, tidak harus ke GSKI. Kok begitu Pak? Lah yang pekerjaan Tuhan kok. Gereja kan bukan hanya GSKI, gereja lain juga gereja Tuhan. Yang kita mau selamatkan kan manusia-manusia, bukan sinode. Saudara, saya pimpinan sekolah ini. Saya bukan anti teologi, saudara. Tetapi jangan saudara berpikir dengan memiliki sepotong teologi, saudara sudah mengalami perjumpaan dengan Allah. Nah, ini kebodohan banyak orang, saudaraku. Dan orang diparkir dalam kebodohan itu. Harus dialami. Kalau kita jujur saudara, karena saya sudah puluhan tahun di dunia sekolah tinggi teologi, juga di dalam pelayanan. Bagaimana bisa seorang kuliah 3,5 tahun, 4 tahun, lalu bisa membimbing orang di jalan Tuhan? Lah insinyur mesin saja lulus belum tentu bisa turun mesin motor, mobil, jangankan mobil, motor aja enggak bisa. Insinyur mesin, tapi motor rusak enggak bisa perbaiki. Itu yang physically, yang kelihatan, saudaraku. Orang belajar marketing, begitu lulus suruh pegang marketing di satu perusahaan. Bisa? Belum tentu. Teori, belum praktek. Insinyur bangunan kalah dengan tukang bangun, suruh bangun rumah. Ayo bikin batu bata, mencong. Seperti Sungai Bengawan Solo. Nggak bisa lurus. Apalagi bicara tentang Tuhan. 3,5 tahun, 4 tahun lulus lalu jadi orang yang bisa membimbing orang. Nggak jaminan. Bukan tidak jaminan. Makanya sekolah tinggi teologi harus memperhatikan karakter. Harus membimbing mahasiswanya menemukan Allah. Karena tidak sedikit yang sekolah teologi ya karena mau mengubah nasib. Yang orang tua tidak mampu. Sekolah hukum tidak punya uang. Sekolah kedokteran apalagi. Nggak ada akses ke kota. Tapi ada satu akses. Jadi pendeta. Jadi pendeta. Sekolah tidak bayar, biaya bisa disediakan, bahkan dari daerah pun bisa diangkut. Saya nggak katakan salah, saudara. Masalahnya setelah dididik, bagaimana pendidikannya? Apakah mereka benar-benar menjadi orang-orang yang menemukan Allah, atau hanya sekolah 3,5-4 tahun, bergelar sarjana lalu membimbing umat mengenal Allah? Nggak bisa. Di situ terjadi penipuan, saudara. Anak kampung yang belum hilang kampungannya, lalu S1 masuk S2 lalu jadi S3. Kampungannya belum hilang. Ciri-cirinya dia bangga dengan gelar doktor. Ciri-cirinya ya dia mau nunjukin dia hebat. Kampungan. Kalau orang hebat betul itu seperti ilmu padi. Diam, tidak banyak bicara.
Ada orang berkata, Erastus tuh belum pinter, yang pinter tuh saya, dia mesti belajar dari saya. Saya diam saja. Nggak perlu ditanggapi. Saya sekolah setiap strata 4 tahun. Bukan sekolah yang 2 tahun dapat gelar, 4 tahun setiap strata. Strata 1, 2, 3, 4 tahun. Waktu itu lebih ketat sekolah. Bahkan gelar doktor saya bukan mau tebar pesona, summa cum laude. Buku saya, tulisan saya 100 judul lebih. Ini kalau orang bodoh nggak bisa tulis begini. Ya you baca saja. Sebodoh, sepinter-pinternya orang untuk bisa tulis 100 judul buku itu nggak mudah. Nah ini kampungannya belum hilang. Nah saya ikut kampungan ini kalau ngomong begini. Maksud saya adalah jangan kampungan. Saya dibesarkan di lingkungan kota dari remaja, dari kanak-kanak, saudara. Nggak pernah tahu yang namanya padi, nggak pernah tahu namanya piara kambing, sapi, nggak pernah tahu. Tetapi duniawi juga kalau tidak bertobat. Bapak, Ibu, Saudaraku, kalau kita, maaf ini para pendeta ya, pendeta dulu, kalau kita tidak bersentuhan dengan Allah, bagaimana khotbah kita itu mengubah orang? Bukan tidak boleh berteologi, tetapi ketika berteologi pun ada implikasinya. Ada sentuhan yang membuat seseorang itu benar-benar bisa merindukan Allah, haus akan Allah. Ya, tidak hanya disandera, ditawan, dipenjara dalam lingkaran nalar atau logika. Maka sekarang jemaat yang kekasih, cari Tuhan. Anda yakin Yesus itu juru selamat? Masa? Anda yakin Tuhan Yesus memenuhi janjinya akan menyertai sampai kesudahan zaman? Anda mengalami? Atau hanya memaknai peristiwa-peristiwa tertentu sebagai tindakan Allah? Dan dari cara itu dia membuktikan Allahnya benar. Agama lain pun juga punya kesaksian-kesaksian seperti itu. Dan mereka bisa memelihara agamanya selama ribuan tahun. Bahkan ada yang berani membela agamanya dengan darah dan nyawa. Rela tidak menikah, rela memberikan harta dan nyawanya. Dan mereka bisa memaknai bahwa Allah mereka benar. Mereka bisa membuktikan Allahnya benar dengan versi dan cara mereka. Sekarang saudara bagaimana bisa mengalami Tuhan dan membuktikan Tuhan itu benar-benar hidup? Orang Kristen yang benar mengalami Tuhan gak akan berkata, Pak Pendeta tolong doakan. Tidak mungkin dia bisa berdoa sendiri. Dia tidak akan mengirimkan lembar kertas doa syafaat supaya ditumpangin tangan pendeta. Karena dia bisa bicara Tuhan sendiri. Dulu saya juga begitu. Jemaat dibagi lembar kertas doa. Tulis, taruh di depan. Kita semua tumpang tangan. Saya membodohi jemaat waktu itu. Sekarang enggak. Makanya saudara juga hampir tidak pernah melihat saya menyuruh orang angkat tangan. Tiapa semua didoakan. Siapa yang sakit? Jarang. Kalau kemarin-kemarin dan nanti masih ada waktu untuk mendoakan orang sakit. Karena saya gembala sidang. Berdoa bersama dengan jemaat yang sakit itu pantas. Tapi tidak memanjakan jemaat dengan seakan-akan jemaat tidak bisa berdoa sendiri. Seakan-akan jemaat tidak bisa menemui Tuhan kalau tidak lewat pendeta. Itu pembodohan. Kalau teolog hanya connect dengan tokoh-tokoh teologi, mengerikan, jemaat tidak dapat apa-apa. Kalau seorang pendeta hanya connect dengan liturgi, apalagi liturgi yang mendayu-dayu, menguras perasaan dan membuat orang melo-melo, akhirnya orang hanya masuk dalam lingkaran memuaskan diri sendiri dengan emosi.
perjumpaan dengan Allah itu hidup setiap hari, setiap saat, melalui setiap kejadian dan peristiwa. Dan benar-benar setiap kita harus memiliki kesaksian di dalam batin, Allahku hidup. Dan jika orang mengalami Tuhan akan memiliki kegentaran akan Tuhan. Tidak bisa tidak, dia akan hidup benar, hidup suci. Kalaupun dia salah, dia akan balik bertobat. Di matanya dunia menjadi tidak menarik. Sungguh. Dia akan rela mengorbankan apapun demi pekerjaan Tuhan. Dia yakin ada kerajaan surga yang indah. Dan dia melihat dari jauh dengan iman seperti Abraham melambai-lambai. Maka orang-orang seperti ini tidak takut meninggal dunia. Saya tidak sempurna, saudara. Kepada orang-orang di sekitar saya mau beritahu, saya juga terus berproses. Tapi jangan berhenti berproses. Ayo bersama-sama kita bertumbuh, saudaraku. Allah akan memenuhi kehausan kita kalau kita haus akan Dia. Nah, seringkali tanpa disadari iblis telah mencuri hati kita. Sehingga kita tertarik dengan keindahan dunia, kita senang mendapatkan pujian, kita mengharapkan kedudukan, kita memimpikan kenyamanan, kita lupa bahwa dunia ini bukan rumah kita. Saya mengajak saudara untuk membuktikan bahwa Allah yang benar itu Elohim Yahweh. Satu-satunya Allah yang benar, Allah yang esa. Saya mengajak saudara untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan yang benar, yang pernah mati tapi bangkit. Saya mengajak saudara untuk membuktikan bahwa Dia hidup, Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Jadi bukan sekedar sebuah teori yang dikemas dalam khotbah seminar menjadi jurnal ilmiah, menjadi buku yang ditulis dan bahan diskusi, tetapi benar-benar kita alami. Begitu kita melek mata, saudaraku, kita sudah memandang Tuhan dan berkata, aku membutuhkan Engkau, Tuhan. Agenda kita satu-satunya adalah mengalami Tuhan dan membangun hubungan sebagai anak di hadapan Bapa di surga. Allah menjadi real dan nyata. Allah menjadi hidup di dalam hidup kita. Sehingga saudaraku, seperti yang saya katakan berkali-kali, kita tahu gereja mana yang kita kunjungi, karena tidak semua gereja mengajarkan kebenaran dan membawa umat ke surga. Tidak semua gereja. Supaya kita bisa membedakan pendeta yang benar dan yang tidak benar. Karena tidak semua pendeta, tidak semua orang yang mengaku hamba Tuhan mengarahkan seseorang benar-benar kepada Allah. Anda juga bisa menimbang saya, kira-kira saya ini hamba Tuhan yang benar atau tidak. Buktikan sendiri, berdialoglah dengan Tuhan, alami Tuhan yang hidup. Dia begitu dekat, dan kalau kita dari dulu mendengar orang berkata, sejauh doa, di dalam nafas kita. Jangan hanya teori, saudaraku, alami Tuhan. Biarlah kita mengalami kegentaran yang hebat terhadap Allah yang dahsyat. Biar kita mengalami kedahsyatan Allah, tapi juga jamahan
kasih sayangnya yang membuat kita mencintai dia. Buktikan bahwa yang kita percaya itu benar melalui pengalaman konkret. Berserulah kepada Tuhan dan berkata, kalau engkau benar-benar ada, kalau engkau benar-benar Allah yang hidup, yang nyata, biar aku mengalaminya ya Tuhan.